Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Nah, puji nama Tuhan, semuanya sehat ya. Semua masih semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun sampai saat ini kita masih ibadah online, Ibu guru percaya anak-anak tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai dengan memuji, menyembah Tuhan. Semua anak-anak berdiri, kita akan naikkan pujian kita. Semuanya menyanyi ya. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Mari semua katakan, ku menyembah-Mu. Ku
Rajaku. Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Mari anak-anak kita berdoa, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini, juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun setiap kami, Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Engkau, membesarkan nama Engkau, bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan, kami yang melayani saat ini Tuhan, baik worship leader, singer, juga para pemain musik, juga kameraman Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, Engkau berkati, Engkau beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka juga belajar untuk memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak kalau saat ini mungkin guru-gurunya sudah mengundang anak-anak untuk ikut ibadah meskipun online. Anak-anak harus tetap semangat ya, karena Tuhan itu memakai orang tua kalian, memakai guru-guru kalian untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya, semua bertepuk tangan. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil
nama saya, juga dia panggil namamu. Ayo semua jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Semua menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi penuh semangat. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, semuanya lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Haleluya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Beri sorak-sorai yang bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Pujian tadi mengatakan Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai semua anak di dunia. Bahkan Tuhan mencintai, mengasihi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, anak-anak juga harus mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati anak-anak. Nah, sekarang anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi anak-anak supaya anak-anak dapat tumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Anak-anak siapkan ya Alkitabnya, juga hati dan pikiran anak-anak supaya
firman Tuhan yang anak-anak terima boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak, dan anak-anak boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Segenap hati anak-anak. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah mengasihi kami, biarlah kami mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan, dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Meskipun anak-anak sekolah minggu ini masih kecil, biarlah Engkau tuntun mereka melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk tumbuh lebih lagi mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap guru-guru yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat-Mu saja Tuhan yang turun atas setiap guru-guru ini Tuhan, supaya apa yang ditaburkan, apa yang disampaikan, semua adalah kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Dan setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh tumbuh di dalam Engkau, tumbuh semakin mengasihi Engkau, dan mereka boleh tumbuh tidak terhilang, tetapi tetap di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita ketemu lagi ya. Pada hari ini kita bersama-sama masih mengikuti ibadah online. Nah, dengan penuh semangat karena Tuhan tetap menyertai anak-anak semua. Nah, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat, dan pujian yang terakhir, aku mengasihi Tuhan, dan akan merenungkan firman Tuhan. Nah, saat ini anak-anak tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau anak-anak tadi sudah penuh semangat memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saat ini anak-anak tiba saatnya duduk dengan tenang, gak boleh rame sendiri, gak boleh guyonan, gak boleh lari-lari, duduk manis dengarkan firman Tuhan anak-anak ya. Siap ya? Nah, urus percaya anak-anak sekolah minggu GPT Immanuel Madiun pintar-pintar, taat, dan senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Anak-anak, pada hari ini firman Tuhan yang Guru sampaikan temanya menasehati karena mengasihi. Guru ulangi, menasehati karena mengasihi. Bagus ya anak-anak ya temanya. Nah anak-anak, kata-kata tadi menasehati itu berarti mengasihi. Jadi kalau anak-anak dinasehati, jangan marah, jangan aku kok nggak disayang. Karena disayang anak-anak dinasehati ya, karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, sebelum Bu Rus sampaikan firman Tuhan, ini ada cerita ilustrasi ya anak-anak ya, dengarkan. Nah, pada suatu hari keluarga Jimmy mengadakan perjalanan anak-anak ya, karena liburan. Mereka punya mobil bersama keluarga saudaranya bepergian ke suatu tempat. Nah, mereka naik mobil. Mungkin anak-anak pernah ya bersama keluarga bepergian naik mobil, seneng kan anak-anak ya, hore hore kita pergi, kita piknik. Nah, begitu pula ini Jimmy senang anak-anak ya bersama keluarganya. Nah, mungkin sambil menyanyi-nyanyi, sambil memuji Tuhan. Nah anak-anak, tahu-tahu oh, apa ini? Oh, mobilnya mogok anak-anak. Waduh, mobilnya mogok. Semua panik anak-anak. Akhirnya mobilnya berhenti dan semua sebagian keluar anak-anak ya. Nah pada saat itu sangat terik matahari, panas sekali anak-anak. Nah mereka mungkin saking senangnya ada yang lupa bawa minum, ada yang sudah bawa tapi sudah habis diminum karena menunggu saat mogok itu haus, semua dibagi akhirnya habis. Nah mereka masih kehausan anak-anak. Nah pada saat itu mereka berpikir, Jimmy dengan pamannya namanya John, paman John mengajak untuk pergi mencari minum. Nah pada saat itu macetnya di tengah hutan anak-anak. Nah gimana ini, ada warung ndak, ada toko ndak yang jual minum. Nah tapi dengan mereka semangat
harus mencari air minum supaya tidak kehausan terus. Dan mereka berangkat berjalan terus. Nah, pada suatu tempat melihat si Paman John ini ada sebuah rumah dari kejauhan. Nah, itu ada rumah. Ayo kita ke sana. Tambah semangat anak-anak menuju rumah yang kecil itu tadi dengan Paman John dengan Jimmy. Nah, sampai di tempat itu, nah anak-anak, di situ ada seorang nenek yang sedang asik membaca. Nah, pada saat Jimmy sampai di tempat itu, otomatis Jimmy juga punya sopan santun. Permisi, Nek, kami kehausan. Adakah minum buat kami? Neneknya menjawab, air minum. Oh, di situ, di balik bukit itu loh, ada mata air. Nah, kalian ke sana. Ini kalian jalan terus menuruti ini. Nah, nenek itu sambil berkata seperti itu, di tangannya dipegang tali, dikasihkan oleh Paman John dan Jimmy itu dipegang untuk supaya mereka berjalan menelusuri sampai ke mata air. Terus Jimmy, aduh, kok pakai tali itu untuk apa? Paman Johnnya juga ragu-ragu. Oh, kita itu minta minum loh, kok dikasih tali? Tapi karena tetap Paman John dan Jimmy belajar taat, dia melakukan apa yang dinasihatkan nenek itu. Akhirnya dia pegang tali itu terus jalan. Akhirnya sampai ke, iya, ada mata air segar. Nah, anak-anak pernah lihat kan air yang segar di sawah-sawah itu ya, Pak Tani itu di tengah-tengah mesti ada mata air yang gerojokannya keras sekali dan airnya jernih, segar. Nah, di situ pula Paman John dan Jimmy mendapatkan mata air. Akhirnya dia begitu senang, bergembira, dia minum sepuasnya. Nah, setelah minum sepuasnya anak-anak, mereka kembali jalan, kembali ke tempat nenek. Nenek tadi dengan santai tetap membaca. Apa toh nenek ini kok kayaknya asik sekali membaca, seolah-olah tidak tahu kita ini datang kepadanya ya. Ternyata nenek itu sedang membaca Alkitab anak-anak, dan mereka datang tuh tidak melihat neneknya. Oh, di fisik itu ternyata neneknya buta. Nah, anak-anak, terus loh, kalau buta kok bisa membaca ya? Anak-anak, ternyata nenek itu membaca Alkitab berupa bukan Alkitab biasa yang ada tulisan seperti kita bisa baca, tetapi dengan Alkitab khusus untuk orang-orang yang matanya rusak, ya, yang tidak bisa melihat dengan huruf Braille. Nah, anak-anak, nenek ini walaupun matanya rusak, dia tetap semangat, senantiasa setia membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah tali menuju kehidupan yang terpenting di dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga yang dijanjikan Tuhan. Nah, anak-anak, setelah nenek itu menjelaskan seperti itu, nenek juga ngomong, saya walaupun buta tidak memerlukan bantuan orang lain, karena anak saya, putra saya yang tercinta sudah menyediakan tali-tali untuk menuju ke mata air, untuk menuju ke kebun sayur, untuk menuju ke kandang ayam, dan ke tempat-tempat yang biasa nenek perlukan. Putra nenek sudah menyediakan, jadi nenek tidak perlu bantuan. Nah, anak-anak, tali yang menghubungkan nenek ke tempat-tempat yang terpenting itu, tali itu menggambarkan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menggantikan, menebus dosa-dosa kita, menjadi juru selamat kita, untuk membimbing kita ke jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak, di sini ilustrasi tadi mengajarkan kita, menasihati kita untuk tetap berpegang teguh
dan membaca dengan setia, merenungkan, melakukan firman Allah. Tuhan Yesus Allah kita ada berbicara di dalam Alkitab ini semua. Ini adalah jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Nah, anak-anak, seperti itu ilustrasi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini yang temanya tadi. Nah, anak-anak, sebelum Bu Ros menyampaikan firman Tuhan, biasanya ada kata kunci ya anak-anak ya. Nah, kata kuncinya hari ini adalah, dengarkan baik-baik. Tuhan akan menuntun aku dan kamu senantiasa. Ya anak-anak, gampang kan? Bu Ros ulangi ya kata kuncinya hari ini. Tuhan akan menuntun aku dan engkau senantiasa. Nah, ini kata kuncinya anak-anak. Nah, pada saat ini firman Tuhan menceritakan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima Tuhan sebagai Allahnya, yang Tuhan senantiasa menyertai, dan Tuhan tetap mengajarkan, menasihati, memerintahkan untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Pada waktu itu Nabi Musa, anak-anak ya, dia berbicara kepada seluruh bangsa Israel ya. Ingat ya, aku mengingatkan, menasihatkan engkau bahwa engkau harus senantiasa mentaati ketetapan-ketetapan kasih Tuhan yang sudah menyertai kamu, yang menjadi kamu hamba yang dikasihi. Nah, engkau harus taat, yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan melakukan petunjuk yang sudah diberikan kepada orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu anak-anak, Yosua yang dipilih oleh Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, di situ Musa menyampaikan kembali, mengingatkan, memerintahkan, Yosua, jangan kamu lupa kalau kamu setelah menyeberangi sungai Yordan, kamu tegakkan batu-batu besar yang kamu kapuri, tetapi jangan kamu pahat dengan berupa apapun, harus asli batu-batu ya. Nah, dan engkau akan menegakkan di Gunung Ebal. Nah, Yosua taat akan perintah Musa karena itu juga perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Nabi Musa. Dia membawa batu-batu yang besar untuk ditegakkan di sungai Ebal, dan Musa juga memerintahkan Yosua untuk membuat mezbah untuk korban persembahan dan korban bakaran. Nah, di situ Tuhan juga meminta batu-batu besar itu tidak boleh dipahat oleh apapun, harus batu-batu ditata, dan batu-batu itu harus dituliski semua perintah hukum Musa, yaitu 10 hukum Allah yang anak-anak bisa lihat, mungkin ibu orang tua yang bisa membantu di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Anak-anak bisa dibacakan orang tua. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35 dan Ulangan 26 ayat 16 sampai 19, juga Ulangan
27 ayat 1 sampai 10, juga Ulangan 28 ayat 1 sampai 46. Di situ semua anak-anak bisa pelajari. Nah, anak-anak, selain Yosua menuliskan 10 hukum Musa tadi, dia juga diperintahkan Musa untuk menyampaikan, membacakan semua hukum Musa tadi, didengarkan oleh semua rakyat bangsa Israel, oleh para tua-tua, imam-imam Lewi, dan semua mendengarkan, dan semua harus taat kepada perintah Tuhan, anak-anak. Nah, pada waktu itu semua telah mendengarkan. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini 10 hukum Allah sudah dijadikan satu oleh Tuhan, yaitu bahwa isinya dirangkum menjadi satu. Anak-anak, satu, harus mengasihi Allah dan sesama. Intinya seperti itu, anak-anak. Dan anak-anak juga harus mentaati apa yang di dalam firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita harus tekun, berpegang teguh, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Nah, di dalam 10 hukum Allah itu juga ada berkat-berkat dan kutuk. Berkat itu kalau anak-anak tetap melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan setia sampai akhir hidup kita, Tuhan janjikan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau anak-anak tidak setia, akan mendapatkan kutukan. Anak-anak pasti memilih mendapat berkat kan daripada mendapat kutuk. Nah, puji Tuhan, anak-anak pada saat ini sudah diajarkan, diingatkan, kita diingatkan dengan kasih Tuhan supaya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, setia. Nah, anak-anak di sini, siapa yang selama ini tidak pernah mau lihat mengikuti ibadah online? Wes mama aja yang nyetel, yang muter, nanti tugasnya apa? Cerita no. Waduh, bukan itu anak-anak ya. Yang penting anak-anak harus belajar tekun beribadah, menyenangkan hati Tuhan, karena di situ berkat-berkat Tuhan melimpah kalau kita taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, mungkin firman Tuhan hari ini sampai di sini ya, anak-anak ya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengerjakan selanjutnya di dalam kehidupan anak-anak, menjadi anak-anak yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, ada ayat emasnya ya anak-anak ya. Ayat emasnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, anak-anak bisa dengarkan ya. Isinya 1 Timotius 1 ayat 5 adalah tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, Burus ulangi ya ayat hafalannya ya, ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, dan tugas-tugas tadi, satu kata kuncinya yang tadi anak-anak masih ingat ya. Yang kedua ayat hafalannya untuk kelas kecil, yaitu Matius 1, 2, 3
dan Yohanes 1, 2, 3 dan Paulus 1. Gampang kan anak-anak? Bukan masalah gampangnya. Yang penting anak-anak tetap setia mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau tutup mata, lipat tangan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau pada saat ini kami tetap kembali merasakan kemurahan dan kasih-Mu, kami masih merasakan Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam Tuhan dan boleh berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia kepada Engkau dan kami boleh Tuhan mendapatkan hidup yang kekal dan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah pada saat ini dari pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak Engkau yang sudah mendengarkan dan beribadah pada saat ini. Juga orang tua anak-anak yang dengan setia, dengan kasih membimbing mereka Tuhan, untuk tetap mengikuti ibadah online, untuk merasakan kasih kemurahan-Mu, untuk bertumbuh iman percaya anak-anak-Mu semakin hari semakin indah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pohonkan doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Memuji namanya, belajar